Halo bos, selamat datang kembali di channel Insight. Gua baru baca sesuatu yang honestly bikin gua question a lot of things. Ada artikel dari New York Times beberapa waktu lalu yang bilang hampir 40% Gen Z sekarang itu lebih suka nyari informasi di TikTok atau Instagram daripada di Google. TikTok bro, aplikasi yang isinya dance challenge, test trap, sama video 15 detik, sekarang jadi search engine pilihan generasi paling terdidik dalam sejarah manusia. Dan gua duduk di sini thinking, wait, apa yang gua miss selama ini? Apakah ini natural evolution dari cara kita consume informasi atau ini sesuatu yang harusnya kita concern? Jadi di video ini gua mau dig deeper, gua mau questioning kenapa ini terjadi, apa implikasinya, dan honestly, apakah kita sebagai society lagi bikin mistake besar tanpa sadar? Let's talk about it. Oke, let me give you the full picture dulu. Jadi ini berawal dari data yang dirilis sama Google. Ironis, data ini justru dirilis sama Google. Yes, ironically I know, but yang acknowledge bahwa Gen Z, especially usia 18-24 tahun, itu increasingly menggunakan platform seperti TikTok dan Instagram buat search. Bukan cuma buat cari restoran atau fashion inspo, tapi literally buat cari informasi. Cara masak nasi goreng, TikTok. Kenapa ekonomi lagi susah? TikTok. Apakah vaksin aman? Also TikTok. Dan ini bukan anomali kecil, ini tren yang growing significantly. Jadi menurut survei dari Her Campus Media tahun 2022, gua tahu ini udah agak lama tapi trennya masih berlanjut. Jadi 51% Gen Z itu lebih suka TikTok daripada Google buat search. Adobe juga rilis data tahun lalu yang bilang Gen Z itu spend rata-rata hampir 4 jam sehari bro di sosial media, dengan significant portion dari waktu itu digunakan buat research dalam tanda kutip. Dan media-media besar seperti New York Times, The Guardian, bahkan Wired semuanya bikin artikel tentang ini. Ada yang celebrate ini sebagai evolution of information consumption, ada juga yang raise concern ya. Dan gue banyak question terkait ini. Jadi at the first glance, gue understand appeal-nya dulu, bahwa TikTok itu fast. Lo scroll, dalam 30 detik lo udah dapat answer. Nggak perlu buka 10 tab, nggak perlu baca artikel 2000 kata, straight to the point. TikTok juga personal. Lo nggak lihat hasil pencarian, lo lihat orang. Ada face, ada voice di sana, ada personality. Itu feels most trustworthy secara psikologis karena otak manusia itu evolve buat trust people, not algoritma or text. Dan TikTok itu entertaining. Belajar sesuatu sambil entertain, that's deal right. So ya, gue get it. On surface level ini make sense sebenarnya. Tapi yang mau gue garis bawahi adalah gue punya problem besar dengan naratif bahwa ini just evolution. Karena evolution implies progress, implies kita moving forward. Dan gua nggak convince kita moving forward. Gua convince kita mungkin regressing. Let me explain. Jadi sebelum gua kritik, gua mau understand dulu kenapa Gen Z itu prefer TikTok. Dan gua rasa ada beberapa faktor yang converge ya. Yang pertama adalah information overload dari Google. Jadi kalau misalnya lu Google sesuatu deh sekarang, apa yang lo dapat? Puluhan juta hasil, iklan di 4 slot teratas, SEO optimized artikel yang literally nggak ada soul-nya, clickbait headlines, page yang load forever karena full of ads. It's exhausting. Dan ironinya, semakin banyak informasi yang available, itu semakin susah actually find the right information. Nah, TikTok itu solve ini dengan curation. Algoritma nyodorin apa yang menurut dia lo butuh. Lo nggak perlu effort lebih gitu. Kemudian alasan yang kedua adalah terkait distrust terhadap official source. Jadi Gen Z ini grew up di era fake news, corporate lies, influencer marketing yang disguise sebagai authentic content. Mereka distrust traditional authorities, distrust media, distrust even Google karena Google juga profit driven. Tapi TikTok ada real people yang share pengalaman pribadi. No corporate filter, no editorial bias, just authenticity. Atau at least illusion of authenticity. Kemudian alasan yang ketiga adalah decline of reading culture. Harsh truth-nya bahwa Gen Z itu readless ya. Ini bukan attack, ini data. National Endowment for the Arts di US track reading habits
Dan hasilnya consistently show younger generation read fewer books, fewer long form article. Attention span menurun, preference untuk visual content mungkin meningkat. Google gives you text, TikTok gives you video, video wins. Kemudian alasan keempat adalah parasocial relationship. Ini subtil tapi powerful. Jadi ketika lo nonton someone di TikTok repeatedly, lo feel connection. Lo feel kayak lo kenal mereka. Dan karena lo feel that connection, lo lebih percaya sama mereka dibanding random article from stranger. Even if that stranger adalah expert dengan credential. Dan TikToker itu adalah anak 19 tahun, kuliah semester 3 yang baru baca satu artikel Wikipedia. Jadi combine semua ini. Google itu overwhelming, impersonal, text-heavy, corporate. Sedangkan TikTok itu curated, personal, visual, dan authentic dalam tanda kutip ya. From behavioral psychology standpoint, no wonder Gen Z prefer ke TikTok. Tapi, just because something's preferred doesn't mean it's better. Alright, here's where gue start positioning everything. Yang pertama adalah problem depth versus surface. TikTok is designed for brevity. 15 detik, 60 detik, maksimal 10 menit. Coba lu explain something kompleks. Misalnya, kenapa invasi terjadi dalam 60 detik? Lu nggak bisa. Lu cuma bisa kasih oversimplification. Invasi terjadi karena pemerintah cetak uang terlalu banyak. Technically true, partially. Tapi itu grossly incomplete. Ada demand pull inflation, cost push inflation, built-in inflation, monetary policy, fiscal policy, global supply chain. Nuansanya hilang, konteksnya hilang. Yang tersisa hanyalah soundbite. Dan soundbite itu dangerous karena lo merasa lo understand sesuatu, padahal lo cuma tahu surface level text. Kemudian problem kedua adalah verifikasi. Google memang punya masalah, yes, tapi at least lo bisa cross-check source. Lo bisa klik beberapa artikel, lo bisa compare, lo bisa trace back ke original source. Sedangkan TikTok itu nggak ada citasinya, no citation, nggak ada source section, nggak ada peer review. Someone bisa aja klaim gua baca studi yang bilang X, dan lo percaya karena they seem confident, karena videonya dapat 2 juta likes. Tapi where's the study? Who conducted it? Apakah itu legitimate academic research atau blog post random dari 2008? Lo nggak tahu, dan most people itu nggak cek. Kemudian problem ketiga adalah echo chamber yang lebih parah. Google search result, at least relatively netral. Lo search climate change, lo dapat mix dari berbagai perspektif. Kalau TikTok, algoritma knows what you like, dan algoritma will keep feeding you content yang reinforce existing beliefs lo. Lo skeptis sama vaksin, algoritma kasih lo anti-vax content. Lo believe konspirasi teori, algoritma kasih lo more konspirasi teori. It's echo chamber on steroid. And over time, lo jadi semakin convinced bahwa worldview lo adalah the only truth. Karena literally, everyone di FYP lo bilang hal yang sama. Kemudian problem keempat adalah misinformation spread faster. Jadi text-based misinformation itu slow. Lo harus baca, lo harus proses. Video-based misinformation emotionally potent. Ada facial expression, ada tone of voice, ada background musik yang manipulatif. Dan otak manusia itu proses visual information 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Combine that dengan algoritma yang memang optimized for engagement, bukan akurasi. Dan lo punya perfect storm untuk misinformation. Jadi studi dari NewsGuard tahun 2023 found that 1 dari 5 video hasil search di TikTok itu contains misinformation. 1 in 5. Dan Gizi percaya platform ini lebih dari Google. Kemudian problem kelima adalah the depth of expertise. Ini sebenarnya yang paling gua concern ya, sebab in the age of TikTok, everyone is an expert. Lo nggak butuh kredensial, lo nggak butuh years of study, lo cuma butuh good lighting, confident delivery, dan viral hook. Gua bukan dokter, but here's why you shouldn't take that medication. Gua nggak sekolah ekonomi, let me explain kenapa resesi akan happen. Dan orang listen.
Padahal some things itu requires expertise, medicine, law, engineering, economics. Tapi naratif sekarang adalah expert are elites yang gak bisa dipercaya. Dengar aja sama orang biasa kayak kita. That's dangerous. Demokrasi of information itu bagus, tapi demokrasi of expertise itu ya disaster. Oke, jadi after all that, what's my take? Gua rasa kita lagi normalize something yang seharusnya bisa kita pushback ya. Gua nggak anti TikTok, gua nggak boomer yang bilang dulu lebih baik, tapi gua believe ada fundamental difference antara entertainment dan information, antara opinion dan fact, antara crowdsourced wisdom dan actual expertise. Dan TikTok blurs all of that. Everything jadi entertainment, everything jadi opinion, everyone jadi expert. Dan society yang gak bisa distinguish between those things adalah society yang vulnerable. Vulnerable to manipulation, vulnerable to misinformation, vulnerable to making bad decision collectively and individually. Tapi kan Gen Z juga smart, mereka bisa fact check sendiri. Would they? Sure. Data says no. Mayoritas orang, regardless of regeneration, nggak fact check. We trust what we feels right, what's aligned dengan existing beliefs kita. Dan TikTok by design exploit that. Sekarang, apakah gue bilang stop using TikTok dan go back to Google? No, itu unrealistic. Dan honestly, Google juga nggak perfect. Tapi yang gue bilang adalah, we need to be more intentional. Gunakan TikTok buat apa yang dia bagus, discovery, entertainment, quick tips. Tapi for everything important, health, finance, legal, political decision, itu you just verify. Cross-check, edit long form, consult expert. Don't let 60-second video determine your worldview. Dan yang paling penting, teach critical thinking. Karena problemnya bukan TikTok, problemnya adalah kita as society itu losing ability to think critically. Kita prefer convenience over accuracy. Speed over that, confidence over competence. Dan kalau kita nggak address itu, future kita akan determined by whoever paling pandai bikin viral video. And that's terrifying. Jadi itu tadi opini gua, dan gua tahu ini might be unpopular, but gua tahu banyak yang akan disagree, dan that's fine. Gua pengen dengerin juga perspektif kalian. Maybe gue too skeptical, maybe gue nggak ngeliat the full picture, maybe generasi grew up dengan TikTok punya media literasi yang actually better dari yang gue kira. So tell me in comment, apakah kalian prefer TikTok atau Google buat cari informasi and why? Kemudian apakah kalian pernah percaya sesuatu dari TikTok dan ternyata itu salah? Kemudian bagaimana cara kalian verify informasi yang kalian dapat dari sosial media? Drop your thoughts in comments, let's have a real conversation. Dan kalau kalian enjoy video yang questioning naratif, hit the notification bell, karena gue bakal bahas topik-topik yang sedang happen, yang people talk about, tapi maybe nggak dari angle yang biasa kalian dengar. This is Insight, and I'm Bimantara, question everything, including me. See you in the next video, bye.